816 pria berbulu, ulat sutra putih, 2 pertanyaan sulit. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Gu adalah esensi langit dan bumi, Gu yang fana mengandung jejak fragmen hukum Dao besar, sedangkan Gu abadi adalah fragmen Dao besar. Pemurnian Gu melibatkan fusi dan interaksi hukum Dao besar, bahkan lebih mistis daripada kimia, dan bahkan lebih berbahaya daripada memproses bubuk mesiu. Fang Yuan berada di udara, dia mengamati sebentar, lebih dari 10 pria berbulu telah gagal dalam pemurnian Gu, mereka menderita luka-luka, beberapa dari mereka meninggal di tempat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati, seiring dengan perluasan produksi saya, hilangnya pria berbulu menjadi masalah yang lebih besar. Budak pria berbulu adalah yang paling mahal di antara para budak, mereka bahkan lebih mahal daripada Master Gu manusia. Ini mungkin cukup mengejutkan, bagaimana harga manusia bisa lebih rendah daripada pria berbulu biasa. Jawabannya sederhana, manusia adalah roh makhluk hidup, pikiran manusia berubah-ubah, mereka tidak mudah dikendalikan. Varian manusia relatif lebih berpikiran sederhana, Fang Yuan dapat mengendalikan begitu banyak manusia berbulu, membuat mereka memurnikan Gu sepanjang hari, hanya memberi mereka waktu untuk makan dan tidur, tanpa ada yang dialokasikan untuk bersantai. Jika manusia berbulu ini adalah Master Gu manusia, kehidupan ini tidak mungkin terjadi. Jika Master Gu manusia terlibat dalam aktivitas berat seperti itu untuk waktu yang lama tanpa istirahat atau hiburan, mereka akan merasa sangat marah dan benci, mereka akan berusaha untuk melawan. Penataan sarang batu itu sangat sederhana, tidak dapat menghalangi kecerdasan manusia. Mereka pasti akan menyebabkan kehancuran secara diam-diam, dan berkomunikasi satu sama lain. Ketika waktunya tiba, mereka akan melawan dengan memprotes, atau langsung memberontak menggunakan kekuatan mereka sendiri. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk membeli budak manusia berbulu yang paling mahal, daripada memusatkan perhatiannya pada Master Gu manusia. Ini juga salah satu alasan mengapa Peri Li San sangat menginginkan Gunung Miniskule. Bukan hanya karena bahan pemurnian Gu di Gunung Miniskule, tetapi juga karena itu adalah basis suku Miniman. Mengendalikan suku ini akan memberinya manfaat besar. Kalau tidak, Dong Fang Chang Fan yang tua dan licik itu tidak akan menandatangani perjanjian dengan suku Miniman. Dulu, aku tidak bisa merasakan kehilangan manusia berbulu, itu karena skalanya masih kecil. Sekarang setelah aku memiliki 3 sarang batu, dan dengan proses penyempurnaan Gu yang semakin sulit, efeknya menjadi nyata. Jika ini terus berlanjut, masalah akan muncul jika aku tidak menciptakan solusi. Fang Yuan mencoba memikirkan cara. Pada saat ini, Hei Loulan juga menyarankan, Fang Yuan, kehilangan manusia berbulumu agak tinggi. Dalam sebulan, kamu kehilangan setidaknya 100 manusia berbulu. Itu cukup mahal jika kita pikirkan, jika kamu dapat mengurangi jumlah ini, biaya kita akan lebih rendah, dan keuntungan dari Gu yang nyali akan lebih tinggi. Jika dia tidak terlibat dalam perdagangan Gu isi perut, dia tidak akan mengatakannya. Namun sekarang perdagangan Gu isi perut juga melibatkan kepentingan Hei Loulan, dia harus menyebutkannya saat dia melihat masalah. Fang Yuan mengangguk, ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah memodifikasi resep Gu dan mengurangi risiko, dengan lebih membagi dan menyederhanakan langkah-langkahnya, aku dapat membuat setiap langkah lebih aman, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Cara kedua adalah membesarkan suku manusia berbuluku sendiri, aku tidak perlu membelinya dengan harga tinggi. Hei Loulan menggelengkan kepalanya, cara pertama. Terlalu sulit, resep Gu biasanya merupakan hasil dari perbaikan yang tak terhitung jumlahnya, untuk mendiversifikasi langkah-langkah atas dasar ini dan memodifikasi resepnya, itu terlalu sulit. Upaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalani eksperimen akan menjadi jumlah yang sangat besar. Dia tidak berpikir baik untuk memodifikasi resep Gu. Yang tidak dia ketahui adalah, Fang Yuan memiliki Gu kebijaksanaan, meskipun dia tidak dapat mengaktifkannya, cahaya kebijaksanaan dapat memberinya inspirasi tanpa batas. Bagi Fang Yuan, kesulitan dalam memodifikasi resep tersebut adalah apakah ia memiliki cukup banyak pikiran dalam benaknya untuk dicurahkan. Fang Yuan jelas tidak akan mengatakan ini dengan lantang, ia berbicara tanpa mengubah ekspresinya, metode kedua sama sulitnya. Aku tidak memiliki metode apapun untuk membesarkan pria berbulu. Yang dijual di pasaran biasanya adalah pria berbulu jantan, sangat sedikit wanita dan anak-anak yang dijual, ini juga untuk mencegah dewa Gu lainnya membesarkan mereka.
Membesarkan pria berbulu, manusia varian, jauh lebih sulit daripada membesarkan binatang buas dan tanaman liar. Negara sulit diatur, itu karena warganya memiliki kebijaksanaan. Meskipun ini dalam skala yang lebih besar, logikanya tetap sama. Semakin banyak kebijaksanaan yang mereka miliki, semakin sulit mereka dikendalikan. Pria berbulu akan tahu cara memberontak, mereka akan menemukan celah dan menciptakan masalah dalam skala besar. Fang Yuan tahu dengan jelas, dengan fondasinya saat ini, ia pasti akan kehilangan semua yang diinvestasikannya jika ia membesarkan pria berbulu. Kenangan kehidupan sebelumnya tidak dapat membantunya di sini. Ia samar-samar mengingat, dari kehidupannya di bumi. Dia memelihara ikan mas, dia tidak mengganti air atau memberi mereka oksigen, dia hanya tahu cara memberi mereka makanan. Dalam 3 hari, 1 mati, dan dalam setengah bulan, semua ikan masnya mati. Memelihara pria berbulu jelas lebih sulit daripada ikan mas, sifat pria berbulu, habitat hidup mereka, semua ini perlu dipertimbangkan, itu adalah bidang yang sangat besar untuk dipelajari. Fang Yuan telah memelihara manusia batu sebelumnya, pada kenyataannya, suku manusia batu di tanah terberkati Hu Immortal masih cukup besar. Tapi itu karena keberanian Gu, itu dapat meningkatkan fondasi jiwa manusia batu dan menyebabkan mereka bereproduksi dengan cepat, menyediakan generasi mendatang. Ini jelas merupakan metode curang, jika Fang Yuan harus memelihara manusia batu ini secara normal. Hehe, dalam 2 hingga 3 tahun, tidak peduli berapa banyak manusia batu yang ia miliki sejak awal, mereka akan punah. Tentu saja, ia bisa membeli pengetahuan dalam memelihara manusia berbulu dari dewa Gu lainnya. Saat itu, ketika Fang Yuan ingin menumbuhkan rumput pecahan bintang, ia membeli beberapa wawasan penanaman. Namun, perbedaan nilai antara keduanya sangat besar. Untuk membeli pengetahuan memelihara manusia berbulu, harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Seperti di bumi, akuisisi perusahaan di 100 teratas akan melibatkan sejumlah besar dana. Bahkan jika Fang Yuan menyimpan semua keuntungannya mulai dari sekarang, dengan kecepatannya menghasilkan keuntungan, ia perlu mengumpulkannya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan cukup uang. Saat ini, aku punya sekitar 20 hingga 30 batu esensi abadi di gudang penyimpananku. Meskipun aku memperoleh ikan naga, laba-laba penyesalan, dan ular piton naga api yang menakutkan, dan aku bahkan memperoleh metode untuk membesarkan mereka dari jiwa Dong Fang Changfan, tetapi aku perlu berinvestasi dan membangun strukturnya. Bahkan jika aku selesai membangunnya, aku tidak dapat menjual sumber daya ini langsung ke surga kuning harta karun, aku perlu mencari jalan lain. Bagaimanapun, aku tidak bisa berdiri di pusat perhatian sekarang. Fang Yuan tersenyum pahit dalam hati. Secara keseluruhan, prospek masa depannya cerah, tetapi keadaannya saat ini berada di tempat yang canggung. Fang Yuan menepis pikiran acak dalam benaknya, dia berkata kepada Hei Loulan, baiklah, aku sudah memberitahu Little Hu Immortal dan membuat pengaturan, aku tidak akan mengirimmu pergi. Untuk periode waktu berikutnya, kamu dapat tinggal di sarang batu. Aku sudah memberi perintah, sekarang 3 sarang batu sedang menyempurnakan Gu kantung udara, bantulah mereka. Ketika malapetaka duniawi tiba, aku akan memanggilmu jika aku membutuhkan bantuanmu. Hei Loulan merasa ada yang tidak beres saat mendengarnya. Dari nada bicara Fang Yuan, dia memperlakukannya seperti seorang pekerja. Fang Yuan melihat ekspresi buruknya dan tidak bereaksi, dia pura-pura tidak melihatnya. Jika dia tidak memeras semua nilai Hei Loulan, apakah itu gayanya? Setelah menyelesaikan masalah Hei Loulan, Fang Yuan kembali ke istana Dang Hun. Membuka pintu rahasia, dia memasuki ruang rahasia. Dia melihat jiwa Dong Fang Changfan lagi. Jiwanya sangat lemah, disegel di sini, meskipun dia melihat Fang Yuan, dia tidak bisa bergerak. Fang Yuan sengaja melemahkannya, mengakibatkan jiwa Dong Fang Changfan menjadi sangat lemah. Fang Yuan tidak berani ceroboh, kepada rubah tua seperti ini, dia sangat waspada. Tetapi untuk mencari jiwanya lagi, dia harus mengisinya kembali terlebih dahulu. Jadi, Fang Yuan menghancurkan beberapa Gu Ersak, menggunakan Gu nyali pada jiwa Dong Fang Changfan. Jiwanya pulih dengan cepat, dalam sekejap mata, setengahnya sembuh. Fang Yuan mengulurkan cakarnya yang mengerikan, mencengkeram jiwa itu dan mencarinya. Dong Fang Changfan sama sekali tidak menolaknya, Fang Yuan telah mencari jiwanya dengan saksama, dia tidak punya rahasia yang tersisa di depan Fang Yuan. Seolah-olah dia pasrah pada takdir, dia telah kehilangan hatinya.
Seorang tokoh legendaris, jatuh ke dalam keadaan seperti itu, sungguh menyedihkan. Fang Yuan tetap waspada, setelah mencari jiwa itu, dia memeriksa semua cacing gu yang dia pasang di ruangan ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jiwa Dongfang Changfan bahkan tidak memiliki sedikit pun harapan tersisa. Semua gerakan ini diamati oleh jiwa Dongfang Changfan, dia merasakan hawa dingin yang membekukan di dalam hatinya. Mengapa dia berakhir di tangan orang seperti itu? Tidak ada jalan keluar, ini adalah jalan buntu, dia tidak punya cara tersisa. Saat dia putus asa, dia merasakan kekaguman yang aneh. Pada Fang Yuan, Dongfang Changfan hampir bisa melihat dirinya sendiri. Fang Yuan meninggalkan ruang rahasia, menutup pintu tersembunyi. Dia memeriksa pintu lagi dan memastikan tidak ada masalah sebelum kembali ke aula utama. Dia duduk di tempat tidur, pikiran-pikiran tentang bintang bergerak dalam benaknya saat dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dongfang Changfan tidak lagi memiliki rahasia, dia telah diperas hingga kering. Tetapi Fang Yuan menyimpannya di dekatnya, itu adalah kartu yang mungkin untuk digunakan dalam skema masa depan untuk mendapatkan Gunung Miniskule. Saat ini, Gunung Miniskule dimiliki oleh Peri Lisan, tetapi karena aliansi gunung bersalju, Fang Yuan tidak dapat merebutnya. Tetapi perjanjian aliansi itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan, seperti jurus pembunuh jalur waktu Peri Lisan yang dapat menunda kerusakan karena melanggar perjanjian. Selain itu, aliansi gunung bersalju memiliki batas waktu. Dongfang Changfan dan Gunung Miniskule memiliki perjanjian. Dari Dongfang Changfan, Fang Yuan mengetahui bahwa perjanjian itu dibuat dengan Gu Ikrar Gunung menggunakan Gunung Miniskule. Perjanjian itu tidak hanya antara Dongfang Changfan dan Gu Abadi Miniman, tetapi dibuat dengan suku Dongfang dan suku Miniman. Peri Lisan pasti akan membesarkan suku Miniman, dan memanfaatkan mereka. Dengan ini, jiwa Dongfang Changfan masih memiliki beberapa kegunaan, itu adalah senjata yang efektif. Tetapi senjata yang efektif ini tidak dapat digunakan pada saat ini, dan dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Tetapi Fang Yuan merahasiakannya, itu adalah langkah biasa, dia lebih suka menyimpannya untuk berjaga-jaga. Dia sedang memikirkan tentang Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih sekarang. Kali ini, dia mencari informasi tentang Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih di jiwa Dongfang Changfan. Gu Abadi Pembersih Jiwa membutuhkan daging lebih dari 10.000 Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih setiap kali diberi makan. Apa yang diperoleh Fang Yuan kurang dari jumlah ini? Dia telah memeriksa dan memastikan sekali lagi bahwa Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih milik Dongfang Changfan hanyalah sebuah keuntungan yang tak terduga. Tempat itu adalah sebuah gua alami dan diciptakan secara mistis oleh alam. Itu adalah lingkungan yang cocok untuk kehidupan Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih. Lebih jauh lagi, Dongfang Changfan menangkap semua ulat gu ini, dia tidak meninggalkan satupun. Sebagian besar dari mereka digunakan dalam formasi hantu, mereka memainkan peran penting. Bagian yang tersisa yang tidak digunakan sekarang berada di tangan Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan punya dua pilihan. Salah satunya adalah menggunakan ulat sutra raksasa teratai putih yang terbatas dan menjalani eksperimen, memperbaiki resepnya secara terbalik atau bahkan mencoba mendapatkan metode untuk memelihara ulat sutra raksasa teratai putih. Jika metode ini berhasil, dia akan memiliki sumber ulat sutra raksasa teratai putih yang tak ada habisnya. Tetapi jika ini gagal, dan semua ulat sutra raksasa teratai putih dikonsumsi dalam eksperimen, Gu Abadi Jiwa yang bersih akan mati kelaparan. Pasti tidak akan ada cukup ulat sutra raksasa teratai putih yang tersisa untuk memberinya makan. Metode lainnya adalah memberinya makan sekarang, untuk mengesampingkan eksperimen atau keuntungan jangka panjang. Dalam kasus ini, Gu ulat sutra raksasa teratai putih masih belum cukup, tetapi itu akan memungkinkan Gu Abadi Jiwa yang bersih menjadi kurang lapar, tidak lagi terancam kematian untuk saat ini. Fang Yuan masih memiliki harapan bahwa Dongfang Changfan mungkin memiliki tempat untuk mendapatkan Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih, sehingga ia bisa mendapatkan beberapa dari mereka. Tetapi pencarian jiwa ini menghancurkan angan-angannya. Setelah memikirkannya sebentar, Fang Yuan membuka matanya, mengambil keputusan, tidak apa-apa. Aku harus bermain aman dan menggunakan ini untuk memberi makan. Gu Abadi Pembersih Jiwa sudah sangat kelaparan, dia sangat lemah sekarang. Jika aku tidak memberinya makan dan terus begini, dia akan mati. Untuk sesi pemberian makan berikutnya, aku hanya bisa menaruh harapan di masa depan.
Fang Yuan adalah orang yang mengikuti jalan setan, dia suka mengambil risiko, tetapi dia tidak mengambilnya secara membabi buta. Dia selalu menilai manfaat dan risikonya. Memiliki mentalitas menyerahkan segala sesuatunya pada keberuntungan dan menganggap keberuntungannya sendiri baik, memasang taruhan pada peluang yang rendah, kekejaman realitas akan memberi mereka pelajaran sampai mereka sangat menderita dan berakhir dengan penuh memar. Gu abadi pembersih jiwa ada di lubang abadi Fang Yuan. Ukurannya seperti kepalan tangan orang dewasa, seperti kecebong, tubuhnya berwarna abu-abu putih dan kering, tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Fang Yuan mengerahkan dan menggunakan gunya untuk membedah ulat sutra raksasa teratai putih, mengambil dagingnya dan meletakkannya di depan Gu abadi jiwa bersih. Tubuh Gu abadi jiwa bersih bergetar, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk merangkak ke makanan. Fang Yuan hanya bisa meletakkan Gu abadi jiwa bersih di atas daging. Gu abadi jiwa bersih bergerak sebelum menjadi tenang, perlahan-lahan menghisap darah di dalam daging dengan tenang. Setelah beberapa saat, darah masuk ke perutnya dan ia mendapatkan kembali sedikit kekuatan, ia membuka mulutnya dan mulai memakan daging lembut ulat sutra raksasa teratai putih. Semakin banyak ia makan, semakin tubuhnya yang kering menggelembung seperti balon, ia menjadi lebih gemuk sekali lagi. Tubuhnya yang putih keabu-abuan juga menunjukkan kilau samar. Ketika semua Gu ulat sutra raksasa teratai putih terbunuh, dan daging yang diberikan kepada Gu abadi jiwa bersih semuanya dimakan, Gu abadi jiwa bersih tidak lagi lemah seperti sebelumnya, ia bisa terbang di langit. Itu seperti kecebong abu-abu putih, kepalanya yang bulat seperti balon kecil, ekornya menggeliat di belakangnya saat berenang perlahan seperti orang tua tanpa banyak kekuatan. Sesekali ia membuka mulutnya setengah ukuran kepalanya, saat ini, ia bisa membukanya dan membuat beberapa suara lembut. Fang Yuan tahu bahwa ia mencoba untuk mengekspresikan bahwa ia masih menginginkan lebih banyak makanan. Tetapi semua Gu ulat sutra raksasa teratai putih telah digunakan, tidak ada satu pun yang tersisa. Meskipun Gu abadi jiwa yang bersih tidak puas, Fang Yuan menghela nafas lega. Untuk saat ini, Gu abadi jiwa yang bersih telah lolos dari nasib canggung mati karena kelaparan. Bagaimanapun juga, Fang Yuan telah siap untuk menyerah padanya. Sekarang karena masih hidup, ini adalah akhir yang baik. Yang terpenting, ia berhasil mendapatkan waktu yang berharga untuknya. Seseorang tidak dapat memastikan tentang masa depan, semuanya mungkin. Gu abadi jiwa yang bersih tidak penuh, jadi Fang Yuan menyimpannya sambil berusaha untuk tidak menggunakannya. Setelah menyelesaikan masalah pemberian makan Gu abadi pembersih jiwa untuk sementara, Fang Yuan dapat bersantai, tetapi dia tidak beristirahat, sebaliknya, dia memanfaatkan waktunya dan bergegas ke gua bawah tanah lagi. Di gua bawah tanah, ada hutan Si. Raja Lingzi tertinggi-tingginya 6 meter, mencapai langit-langit gua. Daging Lingzi seperti payung besar, menyebar secara melingkar. Ketika Fang Yuan sampai di sini, dia melihat bahwa Gu kebijaksanaan tingkat 9 terbang di sekitar Raja Lingzi ini, seperti anak kecil yang bermain-main, mengepakkan sayapnya dan bergoyang-goyang. Kadang-kadang, dia menabrak Raja Lingzi dan terpental kembali oleh daging kenyal itu. Fang Yuan tergerak dalam hati, dia memiliki banyak Gu abadi, tetapi dibandingkan dengan mereka, Gu kebijaksanaan tingkat 9 memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi, itu sangat luar biasa. Memikirkan tentang lebih besar dari Gu kebijaksanaan, Gu kekuatan, dan yang lainnya dapat berbicara dengan Renzu. Tentu saja, ini mungkin berlebihan dari ceritanya. Tetapi Fang Yuan tahu bahwa Gu kebijaksanaan dapat dikomunikasikan. Justru karena ini, Fang Yuan dapat membawa Gu kebijaksanaan pergi pada saat-saat terakhir sebelum kehancuran tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, dan dapat menggunakan cahaya kebijaksanaannya sekarang. Setelah melihat Fang Yuan, Gu kebijaksanaan berhenti terbang, ia berhenti di batang tebal Raja Lingzi. Setelah Fang Yuan duduk di Lingzi yang lebih pendek seperti kursi, Gu kebijaksanaan mulai memancarkan lingkaran cahaya kebijaksanaan, menutupi Fang Yuan di dalamnya. Fang Yuan mengaktifkan Gu pikiran bintang. Gu pikiran bintang adalah Gu yang dapat dikonsumsi satu kali, dengan pengeluaran setiap Gu pikiran bintang, pikiran dalam pikiran Fang Yuan bergerak cepat dan dihasilkan tanpa henti. Seketika, dalam pikirannya, bintik-bintik cahaya bintang tercipta. Sesaat kemudian, itu seperti langit malam, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang, itu adalah pemandangan yang indah. Fang Yuan mencoba membuat kesimpulan. Seketika, pikiran bintang dalam pikirannya meledak beraksi, itu seperti air yang dituangkan ke dalam panci panas.
Bintik-bintik bintang bergerak seperti meteor, cahaya bintang berputar, mereka bertabrakan satu sama lain atau saling tolak. Inspirasinya tak terbatas, ada banyak aspek deduksi, ia memperoleh banyak jawaban dari prosedur yang rumit, semuanya selesai dalam sekejap. Fang Yuan langsung berhenti, ia membuka matanya, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dalam ekspresinya. Sebelumnya, ia hanya mencobanya, warisan jalur kebijaksanaan ini benar-benar tidak mengecewakannya, bahkan lebih baik dari harapannya. Warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Chang Fan benar-benar cocok untuk deduksi. Pikiran bintang sangat tahan lama, perkiraan awal saya adalah bahwa satu pikiran bintang dapat menggantikan 3 hingga 4 pikiran jahat dan pikiran ingatan. Fang Yuan menilai dalam benaknya. Dalam jalur kebijaksanaan ada 3 aspek, pikiran, kemauan, dan emosi. Namun, pikiran sangat bervariasi, ada berbagai macam pikiran, bisa dikatakan bahwa ada banyak sekali jenisnya. Pikiran semuanya berbeda, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Misalnya, pikiran jahat bagus untuk merencanakan melawan orang lain, pikiran ingatan bagus untuk menggali informasi dalam ingatan. Namun, keduanya hanya rata-rata saat digunakan untuk deduksi. Pikiran bintang tidak bagus untuk merencanakan atau menggali ingatan, tetapi sangat berguna untuk deduksi. Satu pikiran bintang setara dengan 3 hingga 4 pikiran lainnya, ini mungkin tampak agak tidak penting. Namun, melihatnya, berapa banyak pikiran yang dikeluarkan untuk menyimpulkan satu jurus pembunuh abadi atau resep Go abadi. Ketika jumlah ini menjadi besar, perbedaannya akan sangat besar. Ketika ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu atau bahkan jutaan pikiran dikonsumsi, keuntungan menggunakan pikiran bintang untuk melakukan deduksi akan sangat besar. Orang bisa mengatakan bahwa warisan jalur kebijaksanaan pikiran bintang ini paling cocok untuk Fang Yuan. Selama ini, dia telah dibatasi oleh jumlah pikiran yang dimilikinya. Cahaya kebijaksanaan memiliki pengeluaran yang intens, ia dapat menghabiskan sejumlah pikiran dengan cepat. Fang Yuan memiliki banyak hal untuk disimpulkan sesuai dengan rencananya. Yang pertama adalah jurus pembunuh abadi yang samar-samar dikenalnya. Sebelumnya, ia tidak berhasil, ia hanya menyelesaikan sebagian saja. Yang kedua adalah menyelesaikan resep Go abadi dari Dewa Darah. Ia juga tidak berhasil dengan itu, ia hanya mencobanya sedikit. Yang ketiga adalah menyimpulkan jurus pembunuh abadi untuk memungkinkan Go abadi keberuntungan waktu dan inci waktu bekerja sama, untuk mengurangi konsumsi inci waktu sambil memperkuat keberuntungan seseorang untuk sementara waktu. Fang Yuan telah mencoba ini sebelumnya, tetapi ia gagal karena tingkat pencapaian jalur waktunya terlalu rendah. Sekarang, ia tidak perlu menyimpulkannya lagi, karena Fang Yuan telah memperoleh jurus pembunuh abadi yang lebih baik dari peri lisan, keberuntungan bantuan waktu. Yang keempat adalah menggabungkan gunung penarik dan air penarik, dua Go abadi jalur kekuatan ini, ke dalam jurus pembunuh abadi Myriad Self, dan membuat Myriad Self menjadi lebih kuat. Kelima, memodifikasi Gu Ersak dan resep penyempurnaan Gu lainnya, membagi langkah-langkahnya lebih jauh lagi, untuk menurunkan risiko penyempurnaan Gu dan mengurangi tingkat kematian para pria berbulu. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Wajah yang samar-samar dikenalnya adalah wajah yang paling perlu ia tempatkan dalam kesimpulan, karena situasi di dunia luar semakin menegangkan. Jika Fang Yuan ingin bergerak, ia memerlukan penyamaran tingkat abadi untuk mencegah identitasnya terbongkar. Gu Ersak dan resep Gu lainnya bukanlah masalah yang mendesak. Selain itu, rencana ini melibatkan terlalu banyak detail. Di masa depan ketika Fang Yuan memperluas skala penyempurnaan Gu-nya, dia tidak akan hanya menyempurnakan Gu Ersak, Gu pikiran memori, Gu pikiran jahat, dan Gu pikiran bintang. Sedangkan untuk Dewa Darah, itu hanya rencana jangka panjang, bahkan tidak perlu baginya. Bagaimanapun, Fang Yuan sekarang sedang mengolah jalur kekuatan, dan berencana untuk mengolah jalur waktu atau jalur kebijaksanaan, dia tidak ingin mengembangkan jalur darah. Jika itu di masa lalu, Fang Yuan secara alami akan menyimpulkan jurus pembunuh abadi yang samar-samar terlihat familiar terlebih dahulu, tetapi sekarang karena tanah yang diberkati Hu Immortal akan segera menghadapi malapetaka duniawinya, prioritas pertama Fang Yuan adalah untuk menggabungkan Gu abadi Gunung Penarik menjadi jurus pembunuh diri yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan memejamkan mata dan menenangkan pikirannya, dia menyimpulkan dengan seluruh konsentrasinya. Cahaya bintang bereaksi dalam benaknya, saat pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh. Waktu berlalu, 1 jam, 4 jam, setengah hari,
1 hari, 2 hari kemudian. Pada sore hari ketiga, Fang Yuan membuka matanya, bahkan dengan fisik zombie abadinya, kelelahan tertulis di seluruh wajahnya, dia sangat lelah. Akhirnya aku menggabungkan Gu Abadi Gunung Penarik ke dalam jurus pamungkasku, Diri Segudang. Kekuatan Diri Segudang telah meningkat 10%. Jika aku berhadapan dengan Gu Abadi Jalur Bumi, atau gunung atau batu apapun, efeknya akan lebih besar, setidaknya 20% lebih tinggi. Fang Yuan memeriksa Gu Pikiran Bintangnya. Ada sekitar 40.000 Gu Pikiran Bintang yang tersisa di lubang abadinya. Awalnya dia memiliki 50.000 Gu Pikiran Bintang, dengan kata lain, deduksi ini menghabiskan 10.000 Gu Pikiran Bintang. Gu Pikiran Bintang benar-benar tahan lama. Tentu saja, daya tahan ini hanya untuk deduksi. Jika aku menggunakan Gu Pikiran Bintang untuk merencanakan melawan orang lain atau memikirkan rencana jahat, Gu Pikiran jahat akan lebih baik. Dalam hal ingatan, Gu Pikiran Bintang lebih rendah daripada Gu Pikiran Memori. Baik itu Gu Pikiran Bintang, Gu Pikiran Ingatan, atau Gu Pikiran Jahat, dia masih harus menyempurnakannya dan menyimpan stok yang sangat banyak. Ini adalah proyek besar, ini adalah tujuan jangka panjang. Melihat waktu, itu masih belum menjadi titik malapetaka tanah terberkati Hu Immortal. Tetapi jika dia menggunakan waktu yang tersisa untuk menyimpulkan gerakan pembunuh abadi yang samar-samar terlihat familiar, itu tidak cukup, dia tidak bisa menyelesaikan apapun. Fang Yuan dengan demikian kembali ke istana Dang Hun, terus meneliti warisan jalur kebijaksanaan. Warisan jalur kebijaksanaan tingkat abadi ini memiliki banyak informasi, ada ratusan resep Gu Fana, lebih dari 10 resep Gu abadi, lusinan gerakan pembunuh Fana, dan hampir 10 gerakan pembunuh abadi. Mereka terdiri dari serangan, pertahanan, gerakan, penyimpanan, penyembuhan, dan lainnya. Selain itu, ada banyak teknik dan metode jalur kebijaksanaan. Misalnya, seni rahasia yang dapat memperluas ukuran pikiran, atau modifikasi hati menjadi ruang untuk pemikiran tambahan, metode unik seperti itu. Bahkan ada pengetahuan tentang astronomi dan geografi, peta sumber daya 5 wilayah, analisis kekuatan Northern Plains, pengenalan terhadap segala macam bahaya yang dapat dihadapi seseorang saat berkultivasi, dan cara mengatasinya. Yang terpenting, ada rincian tentang bagaimana seorang Gu Master dapat menjalani kenaikan abadi, pengenalan terhadap segala macam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi dan cara menghadapinya. Tentu saja, ada rincian tentang jalur lain, seperti jalur api, jalur logam, jalur ruang dan jalur waktu, kekuatan dan kelemahan jalur ini, kebutuhan apa yang mereka miliki dan bagaimana menghadapinya dalam pertempuran. Bahkan ada beberapa wawasan tentang cara menangani manajemen, terutama di tanah yang diberkati Gu Immortal, untuk memungkinkan seseorang bertahan hidup dan maju lebih jauh. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah ensiklopedia Gu Master untuk menjadi Gu Immortal. Ini memungkinkan seseorang untuk bersikap realistis dan menguraikan apa yang mudah dan sulit, untuk mendapatkan metode menghadapi musuh dan tumbuh lebih kuat. Warisan ini bukan hanya penghargaan dari penciptanya, Gu Immortal Jalur Bintang Pengadilan Surgawi. Masing-masing Gu Immortal yang berkultivasi setelah menerima warisan ini telah menambahkan lebih banyak detail dan memodifikasi informasinya. Setelah beberapa generasi usaha dan kerja keras, ensiklopedia kultivasi ini tercipta. Fang Yuan dapat melihat banyak sejarah kuno benua tengah dan dataran utara di dalamnya. Dan di akhir informasi tentang gerakan pembunuh abadi, Fang Yuan melihat bahwa tambahan terakhir dan terbaru adalah gerakan pembunuh abadi milik pemilik sebelumnya, Dong Fang Changfan. Myriad Star Fireflies. Nilai warisan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, bahkan lebih besar daripada warisan jalur darah yang diperoleh Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Bahkan Fang Yuan mendesah, jika aku memperoleh warisan ini lebih awal, baik di kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, aku pasti sudah menjadi Dewa Gu sejak lama. Fang Yuan telah menghabiskan bertahun-tahun terhuyung-huyung di sepanjang perjalanan kultivasinya, menyeberangi sungai dengan hati-hati dengan menginjak setiap batu, akhirnya mencapai prestasinya hari ini. Sebaliknya, ketika Dong Fang Changfan masih manusia biasa, ia menerima warisan ini, keberuntungannya benar-benar sesuatu yang patut diirikan. Laut Timur, tanah yang diberkati Yulu. Saat itu gerimis dengan kabut tipis di udara. Para dewa Gu dari aliansi zombie Laut Timur terperangkap di dalam, mereka mencari jalan keluar dengan waspada. Sialan, jangan biarkan hujan menyentuhmu, ia memiliki kemampuan untuk menghabiskan esensi abadimu. Ekspresi dari zombie abadi terkemuka,
Shark Demon berubah saat ia berteriak pada para abadi di belakangnya. Shark Demon memiliki banyak pengalaman, dia bereaksi dengan cepat, saat dia melihat kemampuan gerimis yang tampaknya tidak berbahaya ini, dia tahu ini adalah serangan. Mendengar peringatannya, para dewa menggunakan segala macam cara dan memasang pertahanan mereka, menghalangi gerimis. Tapi itu tidak ada gunanya. Gerimis ini menembus segalanya. Apakah ini jurus pembunuh abadi yang membuat peri Yulu terkenal, hujan penghilang esensi abadi yang menghilang? Seorang zombie abadi memikirkan informasi penting, karena ekspresinya berubah sangat buruk. Bahkan hujan penghilang esensi abadi yang menghilang tidak dapat memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu, pertahanan kita benar-benar tidak berpengaruh. Zombie abadi lainnya berteriak, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Aku mengerti, di babak sebelumnya, kita terkena jurus pembunuh abadi, ekuitas tetesan hujan. Jadi, di babak ini, pertahanan kita tidak berguna melawan hujan penghilang esensi abadi yang menghilang, kita hanya bisa membiarkannya menyentuh kita. Mata zombie abadi Subaiman bersinar dengan cemerlang saat dia berkata. Para dewa berkomunikasi dengan cepat, saat mereka mendapat jawaban, hati mereka hancur. Ini bukan pertama kalinya mereka menyerang tanah terberkati Yulu, ada banyak ronde di tanah terberkati Yulu, setiap ronde saling berhubungan dengan ronde lainnya dan sangat sulit untuk dihadapi. Zombie abadi merupakan sebagian besar dari kelompok Gu Immortal ini. Total ada 7 orang, 5 di antaranya adalah zombie abadi. Zombie abadi memiliki lubang abadi yang mati, mereka tidak dapat mengelola tanah terberkati mereka yang dipenuhi dengan energi kematian, mereka tidak dapat menghasilkan esensi abadi secara alami. Jadi, jika zombie abadi ingin memiliki esensi abadi, mereka perlu mengubahnya menggunakan batu esensi abadi. Esensi abadi dari zombie abadi jauh lebih berharga dibandingkan dengan Gu abadi biasa, mereka tidak mudah diperoleh. Sekarang para abadi berada di babak ini, bahkan sebelum mereka bertarung, hujan penghamburan esensi abadi yang menghilang telah menguapkan esensi abadi mereka, itu mengenai kelemahan mereka. Melihat esensi abadi yang telah mereka simpan dengan susah payah menghilang manik demi manik, para zombie abadi merasakan kehilangan yang kuat. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan dengan cepat mencapai kesepakatan, mereka harus melewati babak ini dengan cepat dan menemukan jalan keluar, jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Para abadi menggunakan segala macam metode, tetapi 1 jam kemudian, mereka tidak membuat kemajuan. Oh tidak, gerakan pembunuh medan perang ini sangat sulit untuk diselesaikan, lebih dari 30 manik esensi abadiku telah meleleh. Peri Yulu adalah murid kedua dari Paradise Earth Immortal Venerable, dia adalah ahli hebat peringkat 8. Paradise Earth Immortal Venerable paling ahli dalam jurus pamungkas di medan perang, Peri Yulu adalah murid Paradise Earth Immortal Venerable, dia telah mempelajari inti dari kemampuan ini, dia tidak hanya mengetahui banyak jurus pamungkas di medan perang, dia bahkan berinovasi dan menciptakan versinya sendiri. Jurus pamungkas di medan perang ini adalah ciptaannya sendiri, tidak tercatat dalam sejarah. Jurus pamungkas di medan perang ini tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi memiliki jangkauan yang sangat luas. Ketika digunakan dengan hujan penghilangan esensi abadi yang menghilang, jurus ini digunakan untuk menguras kita hingga tidak ada apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Hampir semua metode mereka telah digunakan, para Gu Immortal mulai panik. Shark Demon, sang pemimpin, memiliki ekspresi muram. Dia melihat ke arah Gu Immortal jalur kebijaksanaan dalam kelompok itu sambil berteriak, Bodan, apa yang kamu lakukan? Sudah lama sekali, apakah kamu tidak menyimpulkan kekurangan dalam jurus pamungkas di medan perang ini? Dahi Bodan dipenuhi keringat karena omelan itu, dia menjawab dengan cemas dan khawatir, aku tidak bisa. Jurus pamungkas medan perang ini terlalu hebat, jurus ini melampaui jurus pamungkas medan perang sebelumnya dengan selisih yang sangat besar. Warisan jalur kebijaksanaan yang kumiliki tidak lengkap, aku tidak bisa memikirkan cara untuk menerobos ini. Bodan ini adalah orang yang hidup dan seorang Gu abadi jalur kebijaksanaan, tetapi dia dimarahi oleh zombie iblis hiu yang abadi dengan keras, dia meringkuk seperti anak anjing yang tidak berdaya. Aliansi Zombie Laut Timur adalah markas besar aliansi zombie, berbeda dari 4 wilayah lainnya, kekuatannya sangat besar dan melampaui kekuatan super biasa dengan selisih yang sangat besar. Markas besar aliansi zombie tidak hanya memiliki banyak ahli zombie abadi, tetapi juga memiliki Gu abadi yang hidup. Gu abadi yang hidup ini memiliki status yang lebih rendah daripada zombie abadi dalam banyak kasus.
Kemarahan Shark Demon mereda sedikit setelah dia berteriak. Dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Bow dan tidak berdaya. Satu-satunya pilihan kita adalah menggunakan rumah es mendalam dan menyerang dengan paksa, untuk melihat apakah jalan dapat dibuat." Para dewa abadi lainnya sangat gembira, mata mereka berbinar, tidak kusangka Tuan Shark Demon meminjam rumah es mendalam untuk perjalanan ini. Mata Tai Bai Yun Seng juga berbinar. Di Laut Timur, aliansi zombie sangat kuat, mereka adalah penguasa wilayah tersebut, mereka adalah senior di antara kekuatan super. Misalnya, mereka memiliki 3 rumah gua abadi. Tentu saja, hanya satu yang lengkap, 2 lainnya sangat tidak lengkap. Tetapi bahkan rumah gua abadi yang tidak lengkap dapat diaktifkan secara paksa, mereka memiliki kekuatan besar. Shark Demon adalah ahli peringkat 7, sejak dia mengambil misi dari markas utama aliansi zombie Laut Timur untuk menyerang tanah terberkati Yulu. Dia telah memasuki tanah terberkati itu beberapa kali dan melewati banyak putaran. Semakin banyak putaran yang mereka lalui, semakin banyak penekanan yang dia berikan pada tanah terberkati Yulu. Kali ini, saat menjelajahi tanah yang diberkati, dia meminjam rumah es mendalam dari aliansi zombie setelah membayar harga yang sangat mahal, karena desakan istrinya, Su Baimen. Shark Demon mengeluarkan rumah es mendalam. Rumah ini tidak besar, seperti bola yang menyerupai balok es. Begitu dikeluarkan, udara menjadi dingin, banyak dewa Gu merasakan hawa dingin. Shark Demon tidak berbicara, dia membuka pintu rumah, memasukinya. Selanjutnya, istri tercintanya Su Baimen masuk, diikuti oleh 5 lainnya. Di dalam rumah, ada ruang berbentuk bola besar tanpa perabotan. Para dewa melayang di dalamnya, dan mereka dikelilingi oleh cahaya putih dingin. Di dalam cahaya putih, ada jejak cahaya keemasan. Dalam waktu beberapa tarikan napas, cahaya keemasan itu stabil, mereka seperti benang emas yang dijalin bersama menjadi bagan formasi. Shark Demon memerintahkan para dewa untuk berdiri di inti formasi. Dia berkata, "Semuanya, keluarkan esensi abadi kalian dan aktifkan rumah Gu abadi ini. Rumah Gu abadi ini akan mencatat berapa banyak esensi abadi yang kalian masukkan." Semua orang tahu bahwa mengaktifkan rumah Gu abadi ini akan menghabiskan esensi abadi secara ekstensif. Aktivasi ini mungkin akan lebih tinggi daripada jumlah yang telah mereka hilangkan dalam hujan penghilangan esensi abadi yang menghilang. Jika bukan karena kelemahan ini, Shark Demon pasti sudah menggunakan rumah Gu abadi sejak lama. Kali ini, mereka menyerbu ke tanah terberkati Yulu tanpa membunuh musuh yang kuat atau menghadapi pertempuran apapun, tetapi mereka telah membuat kerugian besar, mereka menghabiskan banyak esensi abadi, semua orang merasa muram. Tetapi mendengar ini, mereka menahan pikiran muram mereka dan mengerahkan semua upaya mereka. Beberapa menit kemudian, di permukaan Laut Timur yang tenang, sebuah meteor es besar terbang keluar. Meteor itu melesat keluar dengan kecepatan tinggi, menembus permukaan air dan mencapai ketinggian puluhan meter ke langit dalam sekejap mata. Meteor itu tiba-tiba berhenti di udara, berubah dari kecepatan tinggi menjadi diam, menunjukkan wujud aslinya. Itu adalah rumah Gu abadi tingkat 6, rumah es mendalam yang belum lengkap. "Keluarlah." Di dalam rumah, Iblis Hiu berkata dengan ekspresi putus asa. Seketika, pintu terbuka dan para makhluk abadi terbang keluar, melayang di udara. Di udara, para makhluk abadi melihat ke bawah. Laut memiliki gelombang yang bergolak, tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Ini disebabkan oleh rumah es mendalam yang muncul ke permukaan. Namun, pikiran para makhluk abadi semuanya tertuju pada tanah terberkati Yulu, yang telah ditempatkan jauh di bawah air. Para makhluk abadi telah menyerang tanah terberkati Yulu lebih dari sekali, ada kemenangan dan kekalahan. Ini bukanlah kekalahan pertama mereka, tetapi itu adalah yang paling mengecewakan. Menyerang tanah terberkati Yulu bukanlah tentang menyerangnya dengan paksa, melainkan tentang menyeimbangkan keuntungan dan kerugian. Tanah terberkati Yulu ini dikontrol dengan kuat oleh aliansi zombie Laut Timur, tidak ada kekuatan lain yang mencoba bersaing untuk mendapatkannya. Dengan demikian, mereka dapat menjelajahinya dengan kecepatan mereka sendiri dan maju perlahan. Menghadapi gerakan pembunuh medan perang yang mistis seperti itu, bahkan jika mereka menggunakan rumah es mendalam, mereka hanya dapat meninggalkan tanah terberkati itu, mereka tidak dapat menerobosnya. Dalam hal itu, apa yang harus mereka lakukan untuk melewati babak ini? Shark Demon adalah orang terakhir yang keluar. Ia mengambil rumah es mendalam dan berpikir dalam hati dengan sedikit kesedihan, "Aku membuat kerugian besar kali ini,
Bukan saja aku tidak mendapatkan apapun dari menyerang tanah terberkati Yulu, aku bahkan menggunakan rumah es mendalam. Ketika kita kembali ke aliansi zombie, aku harus membayar sejumlah besar poin kontribusi. Untungnya, kita memiliki rumah es mendalam, kalau tidak kita akan tetap terjebak di dalamnya. Gu Immortal bow dan berkata dengan sedikit rasa takut. Shark Demon menatapnya dengan tajam, ia segera diam. Para dewa abadi lainnya mengangguk sedikit, mereka merasa senang bahwa Shark Demon membawa serta rumah es mendalam bersamanya dalam perjalanan ini. Hujan penghamburan esensi abadi yang menghilang ini terlalu kuat. Bahkan rumah Gu abadi tidak dapat bertahan melawannya, kami tetap terkena olehnya. Di sisi lain, Tai Bai Yun Seng tiba-tiba berbicara. Melihat Tai Bai Yun Seng berbicara, ekspresi Shark Demon menjadi lebih lembut saat dia berkata, itu karena tujuan terbesar rumah es mendalam ini adalah untuk membantu para dewa abadi jalur es berkultivasi. Jangan tertipu oleh penampilannya yang tampak biasa saja, di dalamnya sangat rusak, telah diperbaiki hingga hampir tidak dapat digunakan. Jika ini adalah rumah Gu abadi yang lengkap, kita bisa menggunakannya untuk bertahan bahkan jika kita ada di dalam. Jadi begitulah, Tai Bai Yun Seng mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Baiklah, perjalanan menjelajahi tanah terberkati Yulu ini telah berakhir, kita bisa berpisah di sini. Shark Demon melambaikan tangannya, menyatakan hal ini. Para makhluk abadi pergi satu persatu dengan cepat. Namun Tai Bai Yun Seng tidak terburu-buru untuk pergi. Tuan Tai Bai, apakah ada masalah? Su Baimen bertanya. Pasangan zombie abadi ini sangat sopan kepada Tai Bai Yun Seng. Alasannya adalah pria itu seperti sebelumnya memiliki Gu abadi di tangan Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng tersenyum, kalian berdua tahu aku adalah Dewa Gu Dataran Utara. Aku sudah berada di Laut Timur selama beberapa waktu. Su Baimen dan Shark Demon saling melirik sebelum mengangguk bersama. Mereka tahu ini, Tai Bai Yun Seng tidak dapat menyembunyikan auranya karena dia tidak memiliki metode seperti Tuan Tua Ken Yang. Dengan demikian, identitas Dewa Gu Dataran Utaranya telah terungkap sejak lama. Namun ini tidak aneh, karena Laut Timur memiliki pasang surut bumi. Sesekali, dari dasar laut, akan muncul kekuatan tak terbatas dari bumi. Kekuatan itu agung dan mengesankan. Kekuatan alam, kekuatan yang menakutkan yang jauh melampaui batas-batas Gu Immortal peringkat 8. Kekuatan dari bumi akan bergerak ke atas, mengaduk air laut, menyebabkan pasang surut bumi. Kekuatan pasang surut bumi itu hebat, ia dapat dengan mudah menimbulkan tsunami raksasa. Pasang surut bumi akan bertabrakan dengan dinding-dinding regional, menyebabkannya melemah sudah menjadi hal yang sangat sulit bagi para dewa Gu untuk melewati tembok regional. Namun, pada saat ini setiap tahun, karena pasang surut bumi, tembok regional Laut Timur akan menjadi lebih lemah dan tipis, dan para dewa Gu dari benua tengah, dataran utara, dan perbatasan selatan dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki Laut Timur. Tentu saja, ada juga beberapa dewa Gu Laut Timur yang mengambil kesempatan ini untuk memasuki benua tengah, dataran utara, atau perbatasan selatan. Jadi, bukan hal yang aneh bagi para dewa Gu dari ketiga wilayah ini untuk datang ke Laut Timur. Namun, sangat jarang bagi dewa Gu Gurun Barat untuk berada di Laut Timur. Gurun Barat dan Laut Timur dipisahkan oleh wilayah lain di tengah. Pasti akan menarik perhatian jika dewa Gu Gurun Barat muncul di Laut Timur. Ada 5 wilayah, benua tengah, dataran utara, perbatasan selatan, Gurun Barat, dan Laut Timur. Di antara mereka, benua tengah memiliki kekuatan menyeluruh tertinggi, dengan sekte Master Gu yang tak terhitung jumlahnya. Perbatasan selatan ditutupi dengan ratusan ribu gunung. Medan Northern Plains datar dan tak terbatas, suku-suku paling banyak berpindah dan mereka paling tangguh dalam pertempuran. Dan Laut Timur adalah yang paling melimpah sumber dayanya. Di wilayah laut yang luas dan laut dalam, makhluk air, binatang laut, mineral, dan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Para dewa Gu dari benua tengah, Northern Plains, dan perbatasan selatan datang ke Laut Timur terutama untuk sumber daya ini, dan situasi ini umum terjadi. Terutama Northern Plains, tempat pertempuran paling banyak terjadi dan sumber daya sedikit, para dewa Gu mereka datang ke Laut Timur untuk mencari peluang untuk tumbuh, dan ada juga banyak yang datang untuk menjauh dari masalah. Tai Bai Yun Seng melanjutkan, dengan dukungan Anda, saya telah mampu membuat kemajuan yang baik di Laut Timur, dan sekarang lubang abadi saya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Pasang surut bumi sedang tiba,
saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali ke Northern Plains dan meletakkan tanah saya yang diberkati, untuk menstabilkan lubang abadi saya untuk bencana duniawi. Petik 2. Jadi seperti itu. Shark Demon mengangguk. Kita seharusnya memikirkan itu. Tuan Taibai harus memperhatikan keselamatan saat Anda pergi. Mungkin Anda bisa membiarkan kami mengantar Anda ke sana. Su Baimen menyarankan sambil tersenyum. Taibai Yun Seng melambaikan tangannya, tidak perlu, tidak perlu. Shark Demon dan Su Baimen tidak bersikeras saat melihat penolakan Taibai Yun Seng. Dinding regional akan menjadi lebih lemah karena pasang surut bumi, tetapi kekuatan pasang surut yang tak berujung akan hadir di area yang lemah. Mereka seperti karang dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bisa menjadi sangat berbahaya. Untuk melewatinya, seseorang harus memiliki peta rute yang akurat. Peta semacam ini sangatlah berharga, akan lebih baik jika peta tersebut disimpulkan oleh seorang guru immortal jalur kebijaksanaan, tetapi jika seseorang tidak memiliki metode jalur kebijaksanaan, mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memetakan rute melalui coba-coba. Jika Taibai Yun Seng membiarkan keduanya mengawalnya, bukankah rutenya akan terungkap? Karena itu, Shark Demon dan istrinya tidak memaksa. Setelah menangani masalahku di Northern Plains, aku akan kembali pada gelombang bumi berikutnya. Mungkin aku bahkan dapat membujuk beberapa teman untuk ikut denganku. Taibai Yun Seng mengucapkan ini, sebagai cara untuk mempersiapkan kemunculan Fang Yuan. Bagus, teman-teman saudara Taibai adalah teman-teman kita pasti akan menyambut mereka dengan baik. Shark Demon tertawa dan berkata dengan sangat antusias. Taibai Yun Seng mengucapkan selamat tinggal. Ketika sosok Taibai Yun Seng yang semakin mengecil telah menyusut menjadi seukuran semut, Su Baimen mengerutkan kening saat dia mengirim transmisi ke Shark Demon. Meskipun tembok regional akan melemah, gelombang bumi sangat mengerikan. Jika seseorang sedikit saja ceroboh dan terkena kekuatan pasang surut yang tak berbentuk, patah tulang akan menjadi masalah terkecil bagi mereka, sangat mungkin bagi mereka untuk mati dengan kejam di tempat. Apakah kamu melihat betapa santainya Taibai Yun Seng? Dia benar-benar percaya diri dengan rutenya, apakah kita benar-benar tidak akan mengikutinya? Jika kita memiliki rute ini, kita juga bisa memasuki dataran utara, dan bahkan jika kita tidak membutuhkannya, kita dapat menyerahkannya ke Zombie Alliance untuk sejumlah besar poin kontribusi dan mengurangi kerugian dari upaya ini. Shark Demon dengan tegas menolak, tidak perlu. Rutenya tidak tetap, setelah beberapa pasang surut bumi, gaya pasang surut yang tak berbentuk akan berubah drastis, dan rute lama akan kehilangan nilainya. Tujuan utama kita adalah bekerja sama dengannya untuk menggunakan manusia seperti sebelumnya demi kebangkitan kita. Ini adalah rencana jangka panjang dan kita tidak dapat merusak hubungan baik antara kita dan dia demi keuntungan kecil dalam jangka pendek. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Su Baimen menghilangkan pikirannya, menatap suaminya dengan tatapan hangat, namun wajah zombinya agak menakutkan. Shark Demon sama sekali tidak peduli saat dia dengan penuh kasih sayang menggendong Su Baimen di lengannya, membiarkannya bersandar di dadanya sementara dia menghiburnya dengan lembut. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kami memegang tugas untuk menyerang tanah terberkati Yulu, dan dengan menggunakan rumah es mendalam, kerugian kami menjadi besar. Tapi itu tidak masalah. Siapa yang tidak menderita kemunduran dan kegagalan saat mereka hidup di dunia ini? Kami masih memiliki fondasi untuk menanggung kerugian. Sekarang kami memiliki harapan untuk bangkit kembali. Jangan takut, tidak peduli seperti apa masa depan, berapapun kesulitan yang kita hadapi, aku akan selalu menjagamu di sisimu. Sayang, Laut Timur yang luas dan langit yang cerah menyatu menjadi satu di cakrawala, dan burung camar kadang-kadang terlihat terbang di langit. Taibai Yun Seng terbang di langit tanpa henti. Kabut putih menyelimuti tubuhnya, menambah kecepatannya tanpa menimbulkan suara apapun. Tentu saja, ini hanyalah jurus pamungkas yang mematikan, dan tidak dapat dibandingkan dengan 3 pasang sayap kelelawar padat milik Fang Yuan. Dan begitu kekuatan elang mahkota besi milik Fang Yuan diaktifkan, perbedaan di antara mereka akan menjadi lebih besar. Namun, jurus pamungkas ini memiliki kelebihannya sendiri. Karena awan menutupi tubuh seseorang, manusia tidak akan dapat melihatnya. Ini belum saatnya perang kacau 5 wilayah, ada jurang pemisah antara Dewa Gu dan manusia. Kebanyakan Master Gu manusia hanya pernah mendengar tentang dewa dan tidak memiliki pengalaman pribadi dengan mereka. Banyak yang bahkan hanya menganggap dewa dengan cara yang mirip dengan legenda tipis. Taibai Yun Seng, bagaimanapun juga,
adalah Dewa Gu Dataran Utara dan merupakan orang luar di Laut Timur, jadi dia mencoba untuk tetap bersikap rendah hati. Pada awalnya, sesuai instruksi Fang Yuan, ia menerima tugas untuk memulihkan wilayah laut di tanah terberkati High Sea, dan setelah membuat nama, ia dapat terhubung dengan Shark Demon dan yang lainnya. Semua upaya untuk menyerang tanah terberkati Yulu pada dasarnya melibatkannya juga. Shark Demon dan istrinya memperlakukannya dengan sangat baik, yang tentu saja karena ia adalah manusia seperti sebelumnya. Shark Demon memiliki jangkar waktu Gu abadi, yang, ketika digunakan dengan manusia seperti sebelumnya, menghasilkan harapan untuk bangkit kembali. Namun, Shark Demon dan Subai Men tidak memiliki pikiran untuk merebut Gu abadi manusia. Seperti sebelumnya, kecuali seseorang memiliki metode seperti Tifing Heaven Demon Venerable, hampir mustahil untuk secara paksa mengambil Gu abadi. Dong Fang Changfan sangat lemah dan Fang Yuan memiliki dominasi yang sangat besar, tetapi pada akhirnya, Dong Fang Changfan meledakkan dirinya hanya dengan satu pikiran, tidak memberikan Fang Yuan bahkan satu Gu abadi sebagai rampasan pertempuran. Kesulitan merebut Gu abadi terlihat jelas. Tai Bai Yun Seng terbang cukup lama sebelum akhirnya melihat garis abu-abu di permukaan laut. Saat dia mendekat, garis abu-abu di pandangannya perlahan membesar. Itu adalah pulau kecil. Pulau ini tidak memiliki mata air spiritual dan jarang ditumbuhi tanaman, pada dasarnya itu adalah batu tandus berwarna abu-abu kecoklatan, bahkan burung laut jarang mengunjunginya. Di wilayah dengan sumber daya yang melimpah seperti Laut Timur, itu adalah tempat yang tandus. Namun, Tai Bai Yun Seng adalah seorang dewa Gu, dia tidak peduli tentang ini, hanya memperlakukannya sebagai tempat tinggal sementara. Sebuah pulau terpencil dengan pemandangan tandus tentu saja tidak akan didambakan oleh siapapun, mengurangi potensi perhatian dan masalah. Tai Bai Yun Seng perlahan mendarat di pulau itu. Dia pertama-tama memeriksa formasi Gu yang telah diatur untuk melihat apakah ada perubahan. Formasi Gu ini semuanya disusun secara kasar olehnya. Salah satu kegunaannya adalah untuk pemantauan sederhana, dan kegunaan lainnya adalah jika beberapa dewa Gu lainnya datang ke sini, formasi Gu akan menunjukkan bahwa pulau ini tidak tanpa pemilik. Setelah memeriksanya, Tai Bai Yun Seng menemukan hampir 10 cacing Gu tambahan. Ini semua adalah cacing Gu jalur informasi, yang membawa pesan. Awalnya, meskipun Tai Bai Yun Seng bersikap rendah hati dalam perilakunya, tetapi sebagai dewa Gu penyembuh jalur waktu dengan Gu abadi yang sangat berguna padanya, dia mendapatkan cukup banyak perhatian dan tidak dapat disembunyikan lama-lama. Gu jalur informasi ini datang dari berbagai pihak, beberapa dari kekuatan super, beberapa dari jalur iblis, beberapa dari zombie abadi, dan beberapa dari kultivator tunggal jalur lurus. Sebagian besar dari mereka adalah permintaan agar Tai Bai Yun Seng memperbaiki hal-hal tertentu. Sebagian kecil tidak meminta Tai Bai Yun Seng untuk segera membantu, tetapi ingin menjalin hubungan persahabatan. Jika kebetulan terjadi kecelakaan di masa depan, apakah hubungan ini tidak akan berguna? Tai Bai Yun Seng memiliki sifat yang baik hati, dan juga memiliki 2 Gu abadi jalur waktu, sehingga ia sangat disambut di Laut Timur. Tai Bai Yun Seng mengumpulkan cacing Gu jalur informasi ini dan memasuki sebuah gua. Ia hanya membuat gua ini untuk penggunaan sementara dan tidak menghabiskan tenaga apapun untuk itu, sehingga gua ini terlihat sangat kasar dan sederhana. Tai Bai Yun Seng pertama-tama membalas cacing Gu jalur informasi ini, meminta maaf atas undangan satu persatu, sebelum tenggelam dalam pikiran yang dalam. Aku dapat membuka gerbang bintang untuk kembali ke tanah terberkati Hu Immortal dengan mudah. Namun, jika aku langsung membuka gerbang bintang sekarang, itu dapat merusak situasi. Tai Bai Yun Seng sekarang dapat dianggap memiliki ketenaran, tindakannya akan diam-diam diamati oleh banyak orang. Dengan demikian, kembalinya ia ke tanah terberkati Hu Immortal kali ini lebih merepotkan daripada sebelumnya. Ia benar-benar harus berpura-pura mendekati tembok daerah, menggunakan gerbang bintang setelah tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Tanah terberkati Hu Immortal, Fang Yuan telah mempelajari warisan jalur kebijaksanaan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak tahu berapa banyak pikiran yang dikeluarkan dalam benaknya, dalam menghasilkan banyak wawasan. Dong, Fang Changfan penuh dengan bakat, warisan jalur kebijaksanaan ini sendiri terutama mengutamakan deduksi, dan tidak khusus untuk pertempuran, tetapi dia menyusun jurus pembunuh abadi kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan konsep unik yang hampir secara sempurna mengubah keunggulan dalam deduksi warisan menjadi kekuatan ofensif.
Dalam seluruh warisan ini, kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar layak menjadi jurus pembunuh ofensif terkuat. Inilah sebabnya Fang Yuan mendesah dalam hati. Sifatnya berbeda dengan Tai Bai Yun Seng, sifatnya dipenuhi dengan agresivitas yang kuat. Hal pertama yang diperhatikannya adalah metode ofensif warisan. Bagaimana kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya membuat Fang Yuan mendesah dalam hati. Fondasi dari gerakan ini masih Gu Pikiran Bintang. Setiap kunang-kunang cahaya bintang terbungkus dalam pikiran bintang. Konsumsi menggunakan gerakan ini sangat mengerikan. Tidak hanya esensi abadi, itu juga menghabiskan tanda Dao jalur kebijaksanaan dalam tubuh Gu Immortal. Gu Immortal mengandung tanda Dao dalam tubuh mereka. Fang Yuan memiliki tanda Dao jalur kekuatan, Gu Immortal jalur api memiliki tanda Dao jalur api. Tubuh Dong Fang Changfan secara alami memiliki tanda Dao jalur kebijaksanaan. Setiap kali dia menggunakan gerakan ini, itu akan menghabiskan setidaknya 16 tanda Dao jalur kebijaksanaan. Tanda Dao sangat sulit diperoleh. Untuk mendapatkan tanda Dao, selain metode yang langka dan unik, metode yang paling umum dan ortodoks adalah melewati kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Setiap kesengsaraan dan malapetaka yang dilalui dapat menambahkan tanda Dao ke tubuh Gu Immortal. Jumlah tanda Dao yang diterima ditentukan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi. Semakin kuat kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi, semakin banyak tanda Dao yang akan diperoleh. Myriad Starfireflis adalah jurus yang menghabiskan setidaknya 16 tanda Dao saat digunakan, tidak ada batasan atas. Semakin besar jangkauan Myriad Starfireflis, atau semakin tinggi kekuatannya, semakin banyak tanda Dao yang akan dikonsumsi saat menggunakannya. Namun, justru itulah mengapa jurus ini sangat kuat. Tanda Dao memasuki ruang angkasa, membentuk medan perang yang aneh, sulit dihancurkan. Saat Gu Immortal memasuki jangkauan, pikiran mereka akan berubah menjadi pikiran bintang, membentuk serangan untuk Myriad Starfireflis. Seiring berjalannya waktu, Myriad Starfireflis akan tumbuh lebih kuat. Ini mengubah kekuatan musuh menjadi kekuatan sendiri, dan menyerang mereka dengannya. Bagi Gu Immortal musuh, ini adalah perasaan yang tidak senonoh. Rasanya seperti mereka menjatuhkan batu ke kaki mereka sendiri, atau mengambil belati dan menusuk diri mereka sendiri. Setelah memahami rahasia penggunaan Myriad Starfireflis, Fang Yuan memahami sesuatu yang lain. Tidak heran jika di masa lalu, Dong Fang Changfan biasanya menggunakan plot dan skema untuk menangani masalah. Hanya sampai dia tidak punya pilihan lain, dia akan mengambil tindakan dengan menggunakan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Karena meskipun Dong Fang Changfan adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 dari generasi saat ini di Northern Plains, dia tidak dapat menggunakan kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya secara sering, biayanya terlalu tinggi. Setelah tanda Dao dikeluarkan, tanda-tanda itu tidak dapat dipulihkan. Tanda Dao sulit diperoleh. Sebagian besar Gu Immortal hanya bisa mendapatkan sejumlah besar tanda Dao setelah melalui kesengsaraan. Kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya ini setara dengan jurus pamungkasku saat ini, Myriad Self. Tentu saja, jurus pamungkasku, Myriad Self, masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat bersaing dengannya dalam hal ini. Aku tidak memiliki tanda Dao jalur kebijaksanaan. Kecuali aku memasuki jalur kebijaksanaan, aku mungkin tidak akan pernah dapat menggunakan jurus pamungkas ini seumur hidupku. Tentu saja, ada juga hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Yaitu, jurus pamungkas ini, kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya, membutuhkan inti dari 3 Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Fang Yuan tidak memiliki satu pun. Ketika Dong Fang Changfan kalah, dia meledakkan sendiri semua Gu abadi miliknya. Dia tidak meninggalkan satu pun untuk Fang Yuan. Di antara ketiga Gu abadi jalur kebijaksanaan ini, yang paling diinginkan Fang Yuan adalah Gu abadi pikiran bintang. Ada lebih dari 10 resep Gu abadi dalam warisan jalur kebijaksanaan ini, di antaranya adalah resep untuk Gu abadi pikiran bintang, bahkan ada pengalaman penyempurnaan dari semua pewaris masa lalu, dan semua temuan mereka setelah kegagalan. Begitu dia memiliki Gu abadi pikiran bintang, Fang Yuan tidak perlu membuang begitu banyak upaya untuk mengumpulkan Gu pikiran bintang fana secara perlahan. Warisan itu berkata, 1 butir saripati abadi anggur hijau dapat menghasilkan 100.000 pikiran bintang dari penggunaan Gu abadi pikiran bintang. Tentu saja, jika Fang Yuan menggunakan Gu abadi pikiran bintang, jumlah yang akan diperolehnya akan kurang dari 100.000.
Itu karena masing-masing pewaris Gu abadi jalur kebijaksanaan memiliki tanda dao jalur kebijaksanaan di dalam diri mereka, yang memperkuat efek Gu abadi pikiran bintang. Itu sama seperti bagaimana Fang Yuan dapat meningkatkan kekuatan tangan raksasa hingga 20% dengan tanda dao jalur kekuatannya. 20% sangat rendah, para ahli Gu abadi biasa memiliki tanda dao yang dapat meningkatkan kekuatan Gu abadi mereka, dan gerakan pembunuh abadi mereka akan tumbuh dalam kekuatan yang sesuai. 2 kali, 3 kali, 4 atau 5 kali, 10 kali, atau bahkan 100 kali. Salah satu alasan utama mengapa perbedaan antara peringkat 7 dan 8 begitu besar adalah karena ini. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin mengerikan kesengsaraan, begitu mereka melewatinya, mereka akan memperoleh lebih banyak tanda dao. Keberuntungan dan malapetaka muncul secara bergantian, dari sudut pandang lain, semakin kuat kesengsaraan surgawi atau malapetaka duniawi, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh seseorang, itu adalah hal yang baik. Begitu Fang Yuan memiliki Gu abadi pikiran bintang, dalam hal pengurangan, ia akan memiliki lebih sedikit kendala. Ia tidak perlu merencanakan konsumsi mereka dengan susah payah, mempertahankan konsumsi Gu pikiran bintang yang sangat sedikit dan hati-hati. Selain itu, dengan kekayaannya saat ini, ia dapat mempertahankan pengeluarannya. Namun masalahnya adalah, meskipun Fang Yuan dapat mempertahankan biaya penggunaan Gu abadi, ia tidak mampu untuk memurnikan Gu abadi itu sendiri. Meskipun ia menghasilkan beberapa keuntungan, ia masih jauh dari memurnikan Gu abadi. Gu abadi itu unik, mereka adalah pecahan dari dao besar, batu esensi abadi dan bahan abadi yang dikeluarkan saat memurnikan Gu abadi sangat hebat. Yang terpenting, saat memurnikan Gu abadi, seseorang tidak dapat menyiapkan hanya satu set bahan, mereka harus menyiapkan banyak bagian karena tingkat keberhasilan pemurnian Gu abadi terlalu rendah. Dongfang Changfan adalah orang yang tangguh di masanya, Gu abadi jalur kebijaksanaan nomor 1 di Northern Plains. Dia mengendalikan kekuatan super selama bertahun-tahun, dia juga diam-diam bekerja dengan Immortal Crensec, memperoleh sejumlah dana yang lumayan. Namun demikian, di puncaknya, dia hanya memiliki 8 Gu abadi dalam kepemilikannya. Di antara ke-8 ini, ada Gu abadi darah mens dan Gu abadi bayangan terbelah. Gu abadi ini bukan dari jalur kebijaksanaan. Ada lebih dari 10 resep Gu abadi dalam warisan jalur kebijaksanaannya, di antaranya, dia hanya menyempurnakan kurang dari setengahnya. Misalnya, jika melihat leluhur tua Suehu dan Nyonya Wan Shou, yang pertama memiliki kekuatan tempur tertinggi di antara para Gu Immortal tingkat 8 di dataran utara, sedangkan yang kedua adalah salah satu dari 4 Gu Immortal jalur penyempurnaan yang paling terkenal di dataran utara. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan sangat kaya. Namun, untuk menyempurnakan Gu Immortal tingkat 8 yang menyaingi keberuntungan surgawi, meskipun mereka memiliki Ma Hong Yun dan dapat menghemat banyak sumber daya, sisa sumber daya yang dibutuhkan masih menghabiskan hampir semua tabungan mereka, dapat dikatakan bahwa mereka akan melakukan semuanya. Dengan situasi Fang Yuan saat ini, keinginan untuk menyempurnakan Gu Immortal hanyalah angan-angan belaka. Selain Gu Immortal pikiran bintang, ada jurus pembunuh abadi yang sangat dipikirkan Fang Yuan, yang disebut penyembunyian kabut bintang. Jurus ini digunakan untuk menyelubungi Gu Immortal dalam lapisan cahaya bintang berkabut untuk waktu yang lama. Jurus ini dapat menyembunyikan penampilan mereka dan mencegah orang lain melihatnya. Ini hanyalah efek tingkat permukaan. Efek sebenarnya adalah untuk menyembunyikan Gu Immortal agar tidak muncul sebagai salah satu rahasia surga. Ketika Gu Immortal lainnya mencoba menyimpulkan hal-hal tentang Gu Immortal ini, informasinya akan disembunyikan dalam kabut, mereka akan mendapatkan jawaban yang tidak jelas. Ini hampir seperti efek dari Dark Limit Immortal Gu. Efek Dark Limit Immortal Gu adalah membuat Gu Immortal diabaikan dan yang lainnya gagal dalam deduksi. Penyembunyian Star Fox mengaburkan informasi dan membuat deduksi lebih sulit, mendapatkan jawaban yang tidak jelas. Jurus pembunuh abadi jalur kebijaksanaan ini adalah salah satu yang paling tidak lazim dalam warisan jalur kebijaksanaan. Banyak pewaris tidak menggunakannya dalam hidup mereka, sehingga pengalaman yang tercatat pada jurus ini sangat sedikit jumlahnya. Karena Gu Immortal jalur kebijaksanaan jarang ada sejak awal, Gu Immortal jalur kebijaksanaan jarang bersekongkol melawan atau mencoba membuat rencana satu sama lain gagal. Dalam kebanyakan situasi, bahkan jika mereka menggunakannya, mereka tidak dapat mengetahui apa yang dirasakan musuh mereka saat menyimpulkan informasi tentang mereka. Tetapi bagi Fang Yuan, ini sangat berguna baginya.
Bukankah motifnya untuk mendapatkan warisan jalur kebijaksanaan adalah untuk bertahan melawan dewa-dewa jalur kebijaksanaan lainnya, untuk menunda informasi bahwa dia adalah pelakunya agar tidak diketahui semua orang. Namun sayangnya, jurus pembunuh abadi ini membutuhkan dua dewa jalur kebijaksanaan sebagai intinya. Namun masalahnya adalah ini, Fang Yuan tidak memiliki kekayaan untuk memurnikan dewa-dewa. Akhirnya, setelah Fang Yuan menjelajahi seluruh warisan jalur kebijaksanaan, dia menyadari bahwa apa yang bisa dia pelajari dan manfaatkan saat ini, selain juga cocok untuk dirinya sendiri, hanyalah satu bagian tertentu. Yaitu bagaimana menghadapi keinginan musuh. Ada banyak konten tentang ini, cara bertahan melawan keinginan musuh, cara membedakan keinginan, cara mengendalikan keinginan musuh, apa yang harus dilakukan saat berada di bawah kendali keinginan musuh dan cara mengendalikannya, cara menggunakan keinginan untuk menyerang, hal-hal penting saat terlibat dalam pertempuran keinginan, cara mendeteksi keinginan, cara menyembuhkan keinginan, cara memperkuat kekuatan keinginan, cara melemahkan keinginan, dan banyak lagi. Mengapa Fang Yuan ingin mempelajarinya? Karena di tangannya, dia memiliki keinginan Mo Yao. Mo Yao memiliki pencapaian jalur penyempurnaan yang luar biasa dalam hidupnya, dia juga seorang juru tinta dengan banyak rahasia juru tinta, dia bahkan adalah kekasih Bo King, dan merupakan peri generasi tertentu dari rumah Afinitas Roh. Dia mengetahui banyak peristiwa sejarah yang sangat berharga. Yang paling menyentuh hati Fang Yuan adalah petunjuk warisan Red Lotus Demon Venerable yang dimilikinya. Gu vital dari bukaan pertama Fang Yuan, Spring Autumn Cicada, adalah Gu vital Red Lotus Demon Venerable di masa lalu. Jadi, dia sangat mementingkan perincian warisan ini, dia perlu mempelajari ini, cara mencari wasiat. Mencari jiwa dan mencari wasiat adalah hal yang berbeda dengan kesulitan yang sama sekali berbeda. Yang pertama lebih mudah, seperti makan, setiap orang punya mulut, meskipun Fang Yuan tidak berada di jalur jiwa, dia masih bisa mencari jiwa Tai Bai Yun Seng. Orang luar bisa mencobanya, tapi mencari wasiat seperti koki mencicipi hidangan, mencoba menguraikan bahan utama, bahan pelengkap, bumbu, dan bahkan langkah-langkah yang terlibat dalam membuat hidangan. Ini jauh lebih sulit. Dengan kata lain, ini adalah teknik khusus, hanya ahli jalur kebijaksanaan yang bisa mencobanya. Jadi, ketika Tai Bai Yun Seng kembali ke tanah berkah Hu Immortal, Fang Yuan berada di istana Dang Hun, dengan tekun mempraktikkan metode untuk mencari wasiat. Dia baru saja mulai belajar, dia tidak punya pengalaman dalam hal ini, dia masih jauh dari menggunakannya dengan layak. Adik junior, apakah kamu baik-baik saja? Tai Bai Yun Seng tersenyum tipis. Dia menghadapi banyak tekanan di Laut Timur, dia hanya bisa bersantai sekarang setelah melihat Fang Yuan. Persahabatan sejati terjalin dalam kesulitan, baginya, tanah suci Hu Immortal milik Fang Yuan seperti rumahnya. Fang Yuan mengundangnya untuk duduk, bertanya dengan heran ketika melihat pakaiannya yang compang-camping, kamu terluka. Tai Bai Yun Seng tersenyum pahit, dia berkata dengan sedikit rasa takut yang tersisa, sekarang berbeda dari saat pertama kali aku memasuki Laut Timur. Beberapa orang menaruh perhatian padaku, aku tidak bisa kembali menggunakan Stargate secara langsung, aku harus pergi ke tembok daerah dan membuat pertunjukan. Tidak disangka ada seseorang yang benar-benar mengikutiku, mengakibatkan aku melihat sendiri kekuatan mengerikan dari gelombang bumi. Meskipun tembok daerah melemah karena gelombang bumi, di dekat gelombang bumi, gelombang tak berbentuk itu tidak dapat dihentikan. Meskipun aku berada di pinggiran, aku sangat menderita karenanya. Hanya gerakan pembunuh abadi yang bertahan yang memiliki efek, cincin 9 awanku seperti kertas di depannya. Ah, jangan bicarakan ini, adik junior, apakah kamu mendapat banyak keuntungan? Hahaha, Fang Yuan mulai tertawa, dia jelas tidak akan memberitahu Tai Bai Yun Seng bahwa dia, adik junior, palsu, telah membunuh adik senior aslinya. Tetapi Fang Yuan hanya menyembunyikan beberapa bagian, dia mengatakan sebagian besar kebenaran kepada Tai Bai Yun Seng. Setelah Tai Bai Yun Seng mendengarnya, dia sangat kagum terhadap orang seperti Dong Fang Changfan. Dia berbicara kepada Fang Yuan tentang situasinya sendiri. Situasinya sedemikian rupa sehingga Tai Bai Yun Seng cukup populer di Laut Timur. Dengan perkembangannya, pada tingkat ini, dia hampir bisa menjadi peri lisan kedua. Tai Bai Yun Seng berbicara tentang tanah terberkati Yulu. Shark Demon telah menyerangnya berkali-kali dan menghadapi kesulitan yang tak ada habisnya, tetapi dia tidak memasuki tanah terberkati Yulu, dia terjebak di putaran di pinggiran luar. Fang Yuan mendesah, peri Yulu adalah seorang Gu abadi tingkat 8,
murid dari Paradise Earth. Immortal Venerable, gua surga Yulu jatuh menjadi tanah terberkati Yulu, tetapi masih memiliki fondasi itu. Mungkin tanah terberkati Yulu adalah salah satu jenis tanah terberkati yang paling sulit untuk ditaklukkan. Ada banyak aspek yang memengaruhi pertahanan. Yang pertama adalah apakah tanah terberkati itu utuh. Yang kedua adalah apakah ada roh tanah. Yang ketiga adalah banyaknya esensi abadi. Yang keempat adalah keberadaan penjaga seperti binatang buas. Yang kelima adalah gua abadi. Yang keenam adalah jurus pembunuh abadi. Yang ketujuh adalah rumah gua abadi. Dan yang kedelapan adalah gua abadi yang melindunginya. Tetapi dari apa yang saya lihat, penyerangan dan pertahanan tanah terberkati hanya bergantung pada satu hal secara keseluruhan, yaitu jumlah tanda Dao. Tai Bai Yun Seng mendengar kata-kata Fang Yuan dan mengangguk, ini semua adalah akal sehat. Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir Fang Yuan, itu seperti ledakan pencerahan, dia tergerak dalam hati ketika dia berkata dengan penuh minat, tolong beri saya pencerahan. Fang Yuan tidak menjawab, dia bertanya pada Tai Bai Yun Seng, Bai Tua, apakah kau tahu tentang ungkapan, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Gu adalah hakikat dari langit dan bumi.